Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin imamil muttaqin sayyidil hurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi at-thahirin ajma'in, amma ba'd. Al-Fatihah. Kita akan teruskan kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang kita akan mengurai relasi as-saif was siyasah, kepentingan politik, penaklukan, atau relasi antara power, kekuasaan, sejarah atau intrik-intrik politik di dalam berdirinya sekte atau mazhab atau firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Amerika, salah satunya adalah Abraham Lincoln, pernah mengatakan begini, apabila setiap orang diuji dengan penderitaan, rata-rata mereka ini sanggup. Tetapi kalau kau ingin mengetahui karakter seseorang, maka berilah mereka kekuasaan. Jadi manakala seseorang ini diuji dengan tanggung jawab, kekuasaan, kedudukan, mulailah kita akan tahu reputasinya, karakteristiknya, atau personality atau syakhsiyah, kepribadiannya yang sesungguhnya. Itu kalau mau tahu orang itu apa dan bagaimana, kita beri kekuasaan. Meskipun levelnya kalau di kalian ketua kamar, tapi kalau kamarnya para filosof, itu sangat berpengaruh bagi kecerdasan, intelektualitas, dan lain-lain. Baik, kalau kita berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemarin kita sudah sepakat bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja ini adalah sekte yang tawassut wal i'tidal, atau akidahnya saja sudah merupakan jalan tengah atau middle path atau middle way yang menjembatani antara Khawarij Syiah, Qadariyah dengan Jabariyah, atau Mu'tazilah dengan Al-Majbur atau Jabariyah. Bisa kita mulai dengan dua perang yang paling menentukan, yang mana ini merupakan sejarah berdarah pertama kali ya, atau boleh kita katakan suksesi perebutan kekuasaan dengan mencari legitimasinya, pembenarannya dari agama. Jadi ini suksesi paling berdarah. Pertama adalah perang, ya ini boleh kita sebut tragedi, apapun itu ya. Pertama adalah perang Jamal, yang kedua perang Siffin. Ini berurutan, selisih 2 tahun. Perang Jamal 37, perang Siffin 39 Hijriah. Ada banyak intrik politik di sini. Kalau kita buka sejarah versi Syiah itu berbeda, sejarah versi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga berbeda. Jadi sejarah ini ditulis berdasarkan kepentingan para penguasa atau orang yang punya kekuasaan di sana, punya power itu tadi. Jadi benarlah kalau Paul Michel Foucault mengatakan bahwa knowledge is power itu bukan orang yang berpengetahuan lantas ia punya kuasa, bukan. Tapi kekuasaanlah yang bisa menggiring opini masyarakat, kesadaran publik, serta pengetahuan orang banyak. Di Indonesia kita tahu betul apa itu G30 SPKI atau Gestapo itu ya. Nanti disusul suksesi berikutnya, yakni ketika Orde Baru mulai berkuasa, dan kemarin atau kapan kita rayakan 20 tahun reformasi katanya ya. Bagi saya ya nggak penting merayakan itu, tapi nggak apa-apa lah, penting bagi sebagian orang, tapi bagi saya sebab banyak hal yang saya tahu tentang itu. Tapi abaikan soal reformasi, kita doakan saja siapapun yang memimpin negara ini supaya ya amanah itu saja. Dari dulu ribut terus. Baik, di perang Jamal ini dua sahabat utama Nabi atau yang membackup Siti Aisyah radhiyallahu anha adalah
Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma. Sayangnya dua orang ini nanti gugur atau meninggal dunia, yang padahal kita tahu dua orang itu termasuk al-mubasysyarina bil jannah, atau orang yang mana suaranya? Orang yang sudah dikasih tahu, bukan dijamin. Sudah dikasih tahu, ya tentu saja dijamin ya. Al-mubasysyarina, orang yang sudah dikasih tahu, dikasih kabar gembira, itu trik saja supaya kalian fokus sebenarnya. Sudah dikasih tahu bahwa mereka akan masuk surga. Sayangnya secara kasat, secara lahiriah kita tahu itu mati konyol. Apa sebab? Siti Aisyah ini berada dalam posisi oposisi, pemberontak. Pemerintahan yang sah di pemerintahan Ali. Ali itu presidennya, khalifahnya. Jadi Aisyah itu dengan kekuatan itu yang naik onta itu pemberontak sebenarnya. Ya Anda tahu bughat itu bagaimana di Quran? Bughat, memberontak atau bahkan bikin negara dalam negara, itu halal darahnya. Jadi siapapun yang punya kepentingan bikin negara dalam negara di Indonesia ini halal darahnya. Nggak usah pikir panjang, halal darahnya itu kalau mau pakai hukum Islam. Tetapi wah ini kan tidak enak, ini kan istri Nabi. Kemudian dua orang ini salah satunya di samping Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, kemudian Zubair, kemudian Amr bin Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad dan Sa'id, kemudian siapa lagi? Dan yang kalian tahu lah, atau mungkin sebagian besar belum tahu. Nah sudah, disinilah titik awal sebenarnya orang yang menggunakan agama sebagai kendaraan politik. Jadi kalau kemarin ada demo berjilid-jilid atau berjilid-jilid ya. Sebab J kadang dibaca H atau dibaca S dalam bahasa Spanyol, iya. Rojas itu dibaca rojas, ya kan? Jadi boleh dibaca bersilit-silit sebenarnya kalau kita mau pakai bahasa Spanyol. Tapi enggak apa-apa lah. Sudah 2 tahun kemudian perang Siffin. Ini lagi-lagi sebenarnya pemberontakan. Ini pemberontakan. Sejak mula memang suksesi dari Abu Bakar ke Umar ini tidak ada problem ya. Tidak ada masalah sebab Umar rela berbaiat kepada Abu Bakar karena bagi dalam pandangan Umar radhiyallahu an, Abu Bakar menyelamatkan imannya 2 kali, terutama dalam perjanjian Hudaibiyah dan pasca wafatnya atau meninggalnya Nabi. Sudah, meskipun kepemimpinan leadership, kalau versi Syiah ini imamah, di Islam tidak ditentukan oleh Quran, bukan nas itu ijtihad itu sebenarnya. Bagi Syiah, orang-orang yang sahabat-sahabat utama ini, apakah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya termasuk Amr bin Ubaidah bin Jarrah ini sibuk di Tsaqifah, di KPU. Jadi siapa pemimpin setelah Nabi? Sampai-sampai konon jasad Nabi ini tidak ada yang ngurus, sampai ya dibiarkan saja. Tapi itulah sejarah yang ditulis berdasarkan kepentingan-kepentingan. Sudah, padahal tidak mungkin kan orang-orang sehebat itu, para sahabat-sahabat yang utama ini, Muhajirin Ansor ini sibuk berebut. Tetapi memang kekuasaan itu wow, jadi orang-orang berebut, dan Nabi pernah ingatkan jangan berebut menjadi pemimpin. La tas'al, jangan minta-minta, jangan berambisi. La tas'alil imarah, jangan kau berambisi menjadi pemimpin. Baik, perang Siffin inilah awal dari malapetaka besar itu. Jadi kalau seseorang bertanya kepada Imam Hasan Basri radhiyallahu an, malapetaka itu dimulai dari tahkim dalam Islam katanya, arbitrase itu. Kemudian apakah 2 hal, tolong sebutkan 2 hal yang paling baik di dunia ini yang berhubungan dengan agama, atau relasi antara kuasa dengan agama, atau antara negara dengan agama. Kata Imam Hasan Basri itu cuma 2. Satu adalah ketika Umar berbaiat pada Abu Bakar, yang kedua adalah, yang buruk berarti ini adalah terjadinya tahkim atau arbitrase itu. Dan ini menandai bergulirnya nanti daulah atau mamlakah, kerajaan-kerajaan. Otomatis lahirlah monarki atau kepemimpinan atau pemerintahan yang bukan dipilih tetapi ya berdasarkan
otoritas-otoritas yang berkuasa. Kalau pada perang Siffin korban 6.000, pada perang pada perang Jamal 6.000, pada perang Siffin 8.000. Ini mulai terjadi perdebatan. Itu yang meninggal itu loh yang dijamin masuk surga. Bagaimana ini? Banyak orang yang berlepas tangan atau tidak angkat tangan soal itu. Puncaknya nanti 2 tahun kemudian, tahun 39 perang Siffin ini sudah peristiwa paling berdarah ya. Ketika pasukan Ali bin Abi Thalib, pasukan khalifah ini berhasil memukul mundur, sebab begini, Muawiyah ini membawa bajunya Sayyidina Utsman yang masih berlumuran darah. Alat bukti kedua adalah, kalau pakai bahasa kita, bahasa kampung ya, Ali, kamu ini khalifah macam apa? Kok istri Nabi kamu perangi? Kan Nabi itu kakak ipar gue gitu loh katanya. Dan itu notabene mertua kamu. Jadi musyawarah ya, mertuanya Sayyidina Ali adalah Nabi itu sendiri. Nah ini kan luar biasa ini. Sudah ketika pasukan Ali berhasil memukul mundur pasukan Muawiyah, itu ada apa, boleh kita katakan main mata lah ya. Jadi begini, diplomat, negosiator dari pihak Muawiyah namanya Amr bin As, sahabat Nabi juga. Kamu mau menang nggak? Katanya Amr bin As itu. Di politisi itu sudah ada. Tapi radhiyallahu anhu ya. Kamu mau menang nggak? Jadi khalifah nggak kamu katanya? Nggak ini sejarah ini. Tapi saya jadi apa? Nanti kamu khalifah terus lupa diri. Nggak, saya jadi apa katanya? Menko Polhukam, merangkap Menko Kemaritiman, merangkap Panglima ABRI, merangkap Kepala BIN katanya. Oh siaplah kalau begitu katanya. Maka dibuatlah intrik dengan menusuk Quran itu dengan pedang. Sebenarnya Ali sudah tahu itu trik itu sebenarnya itu. Tetapi itulah memang sejarah itu harus begitu. Tidak ada satu sejarah atau pengetahuan, tidak ada satu. Oleh karenanya Quran itu banyak ayat-ayat tentang pedang, tentang saif wasiyasah, tentang pedang dan politik. Atau disebut ayat musayifah. Musayifah ini ayat tentang pedang. Perang terus itu isinya. Tetapi jangan lupa, ada juga ayat-ayat yang musalimah, ayat tentang berdamai. Jangan lupa, ini ada ayat perang ini ya. Ini ada ayat tentang damai, jangan lupa, dua-duanya ada. Berarti, ya Islam sampai ke Indonesia ini pun salah satunya karena ada intrik-intrik semacam tadi itu. Adalah keliru kalau kita mengatakan Islam itu pure agama. Salah besar. Anda akan dicemooh oleh buku klasik yang monumental, buku tersesat di jalan yang benar itu. Akan dicemooh oleh buku itu yang nulis anak muda, masih bocah waktu itu. Yang kalian sendiri tahu semua. Maksud saya kalian semua tahu sendiri. Di situ sudah disebutkan luar biasa itu ya, yang intrik-intrik politik. Jadi kalau kita menganggap Islam itu pure, murni, agama, saya kira harus belajar ke ayam potong. Sebab ayam potong ini ngajinya, mainnya sudah lintas provinsi. Lalu kalian cuma main di kampung saja itu. Cuma di kampung saja, cuma di Cilacap. Makanya Mas Faiz ini datang ke sini untuk ngaji. Bersama istrinya, luar biasa kan? Faisal datang ke sini dari jauh itu kan. Bersama sisi gelap di dalam hidupnya. Loh, semua orang punya sisi gelap kan? Baik yang maksud saya kegelapan al-batiniyah, bukan zahiriyah. Allah tidak melihat itu. Bahwa ada yang gelap secara zahiriyah itu soal, sebab begini. Mari kita melihat perempuan cantik misalnya. Yang kita lihat itu cuma wajah. Sebab kecantikan itu adalah pancaran Tuhanmu yang telah menjadi software atau konsepsi di dalam dirimu. Kalau itu dihapus, tidak ada perempuan cantik. Kalau mau pakai bahasa yang lebih keren, Anda boleh ke laut dan mengambil air laut, tapi ombaknya, gelombangnya tak bisa kau ambil, ya kan? Berarti gelombang itu konsepsi, itu suasana yang ada di laut. Boleh kau bawa, tetapi ya air saja. Jadi kalau Anda melihat wanita, itu hanya fisik saja. Keindahannya itu ada di mana tadi?
bersemayam dalam sanubarimu, sebab itu sudah menjadi software. Kita tidak tahu. Baik, setelah peristiwa berdarah itu ya, sudah saya dapat apa? Itu terang-terangan itu. Makanya kalau mau tahu itu ya, di samping buku ini Al-Milal wan Nihal ini yang dikarang oleh Abdul Karim Asy-Syahristani, juga ada bukunya Abdul Qahir bin Abdul Qadir Al-Baghdadi, yakni Al-Farqu Bainal Firaq. Dua buku ini setidaknya cukup untuk dijadikan acuan. Ada satu lagi, tetapi nanti sudah bukunya ini ya, bukunya Asy-Syahristani sudah bergeser ke konsepsi teologi, yakni Nihayatul Iqdam fi Ilmil Kalam. Tetapi kalau secara historis dua buku ini sudah cukup untuk kalau Anda ingin tahu firqah itu apa. Kalau mau tahu buku yang dipelajari di pesantren itu kitabnya Bughyatul Mustarsyidin, itu juga ada tetapi tidak lengkap. Di buku ini agak lengkap. Ketika Amr bin As itu, saya dapat apa ini kalau saya bantu kamu, saya dapat apa? Tawarannya menteri, macam-macam lah tadi itu. Maka dibikinlah strategi itu. Jangan lupa ini bukan urusan agama tadinya ya. Kata Asy-Syahristani, sekte-sekte, firqah-firqah, partai-partai ini politik semua. Tetapi nanti dari ranah politis ke ranah teologis. Kecuali itu Al-Baghdadi mengatakan tidak, itu karena perbedaan tafsir pada teks. Jadi itu nusus soal nas, bukan soal saif wasiyasah, bukan pedang dan politik, bukan, tapi soal nas Quran, perbedaan tafsir. Dua-duanya sama-sama benar saya kira, tetapi kalau macam Belante atau Santoso ini kan lebih senang itu kan. Lebih senang yang politik lah itu. Loh, Santoso ini kan indallah, sentosa artinya, bukan Santoso teroris yang kalian tahu, bukan. Tetapi kepada janda-janda atau apa dia menebar teror ya soal lain itu. Kita teruskan sedikit. Setelah itu sudah berhenti perang kan, gara-gara mushaf itu diangkat, ditusuk pakai Quran, pakai pedang. Nah, orang-orang yang pro ahli ini tadinya begini, sudah pukul terus itu katanya. Tetapi ada orang-orang yang memang menginisiasi terjadinya arbitrase atau perdamaian atau tahkim. Itu lo ngangkat mushaf, masa kita mau perang katanya. Sudah. Artinya ada orang-orang di belakang Ali ini bin Abi Thalib, di belakang khalifah yang menghendaki terhentinya peperangan, tetapi kemudian nanti mereka mencemooh atau justru menyalah-nyalahkan. Jadi memang ada orang-orang seperti itu. Saya kira karena mereka tidak dapat posisi lah, itu saja. Sudah. Diutuslah dua orang negosiator dari pihak Muawiyah ini. Karena Muawiyah ini mencurigai begini. Tadi kan alat buktinya dua. Kamu sahabat Nabi macam apa kok istri Nabi kamu perangi? Satu. Yang kedua, jangan-jangan kamu terlibat dalam pembunuhan paman saya, Utsman ini. Dan dibawa baju Utsman yang berlumuran darah itu. Nanti agak saya tidak ceritakan yang ekstrim, tapi tengah-tengah saja supaya kita berimbang itu. Nah, sudah. Kalau begitu dua alat bukti sudah cukup untuk melakukan pemberontakan tadi, perang tadi itu kan. Nah, sudah. Setelah itu orang-orang yang tadinya pro Ali ini justru menginisiasi mendukung Ali untuk tahkim. Sudah damai sajalah. Maka diutuslah diplomat, negosiator atau juru runding dari pihak Sayyidina Ali, namanya orang soleh ya, dari perkampungan Zabid. Ini dekatnya Tarimnya Indonesia itu ke Panjen gitu ya. Datang pencari kebenaran ini namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Ini tuh negosiatornya orang soleh, orang yang bacaan Qur'annya baik gitu, yang pokoknya orang soleh lah itu. Diutuslah orang tua. Nah, dari pihak Muawiyah ini negosiator, politisi, macam Belante inilah, pokoknya politisi lah itu, seperti Habib, ya. Iya, pokoknya itu. Politisi betulan, yang memang haus kekuasaan. Sudah.
Anda kan orang tua, silakan Anda duluan katanya. Sudah dua orang ini bersepakat ya, juru runding sudah sepakat ini bagaimana supaya damai. Kita adakan pemilu kalau begitu. Langsung pilpres ini. Pilihan langsung katanya. Caranya bagaimana? Ali meletakkan jabatannya sebagai khalifah, Muawiyah meletakkan jabatannya sebagai gubernur itu. Karena memang Utsman ini dianggap banyak sekali ya sejarawan mengatakan bahwa Utsman ini adalah khalifah yang korup atau melindungi keluarga-keluarganya, para pejabatnya yang korup. Di sisi lain Utsman ini dianggap sebagai khalifah yang nepotisme. Dari bahasa Yunani nepos ya, bahasa Inggrisnya nephew, artinya keponakan. Atau satu mazhab aliran dalam kepemimpinan kenegaraan yang lebih mengutamakan keponakannya sendiri. Jadi nepotisme itu berasal dari bahasa Yunani nepos, nephew. Mungkin begini tulisannya. Saya sudah agak lama tidak berbahasa Inggris. Ya jarang-jarang lah, karena saya sudah berbahasa yang lain. Bahasa asmara maksud saya, nepos. Lalu nepotisme, sudah diganti nepotisme. Tadinya orang-orang kepercayaan Umar dicopot semua. Padahal cuma satu yang paling korup ini namanya Marwan bin Hakam nanti. Wah ini panjang sekali ya. Jadi stempel negara ini dicuri. Belum ada tukang duplikat stempel ya, maaf yang ahli di bidang itu. Kemudian tanda tangannya khalifah ini dipalsukan. Isi suratnya adalah salah satunya kepada Muhammad bin Abu Bakar. Suruh bunuh Muhammad ini. Kemudian dibawa ke Marwan. Dibawa ke para gubernur-gubernur itu. Loh, masa khalifah nyuruh membunuh saya katanya. Begitu anaknya Abu Bakar datang, loh ini kok ada perintah membunuh saya katanya. Maka Muhammad itu menghunus pedang. Anaknya Abu Bakar itu di hadapan Utsman itu ketika dikepung itu ya oleh 500 orang. Waktu itu. Loh, kamu katanya kata Sayyidina Utsman, kalau bapakmu tahu kamu menyesal, kamu langsung nangis lari itu. Jadi peristiwa itu sudah. Jadi kalau kalian ribut nggak sampai perang Siffin, perang Jamal itu sudah biasa lah itu ya. Yang siapa 2019 ganti Pepsodent, ganti odol, ganti apa. Nggak sampai perang Siffin itu masih biasa, sudah masih alhamdulillah lah itu. Jadi kalau dulu ribut itu langsung perang itu. Dan yang dibunuh nggak main-main, sahabat utama itu. Nanti sampai-sampai Al-Ghufiqi terbunuh itu dan berhari-hari jenazahnya Utsman. Silakan nanti dibaca bagaimana pemakaman Utsman ini. Jadi orang sahabat yang mulia, Dzunnurain, orang yang memiliki dua cahaya karena menantunya Nabi, yakni Ummu Kulsum dan siapa satunya lagi itu Mutmainnah. Dua orang itu radhiyallahu anhuma. Kemudian bahkan Nabi bilang begini, kalau saya punya satu putri lagi saya akan berikan kepada Utsman. Sangat istimewa beliau dia. Sudah kita singkat saja. Nah setelah itu negosiator dari sepakat ya, mundur dua-duanya itu. Sudah kalau begitu Anda yang tua ini pengumuman dulu katanya. Masa anak muda kan saya kurang ajar, yang tua dulu. Abu Musa Asy'ari langsung pengumuman. Langsung ya ma'syarun nas, wahai umat manusia. Kami barusan bikin rapat sidang paripurna. Nggak macam RUU terorisme yang 2 tahun ngadat terus dari 2016 itu. Revisi dan tadi itu debat soal definisi. Itu kan bodoh banget itu. SMP itu kan nggak tahu. Terorisme adalah mereka itu sesenayan debat soal definisi teroris. Itu nggak tahu. Itu kan kampungan kan. Teroris itu gampang, bukan teloris itu saja. Kalau teloris penjual telur, kalau teroris penebar telur kan selesai itu kan. Sesederhana itu, tapi telur yang filosofis maksud saya. Sudah. Itu ribut soal itu sampai tadi belum selesai. Ya entahlah Indonesia seneng begitu kan ya. Coba soal definisi itu loh, kecuali anak SMP itu ribut definisi. Apa ini hitam? Enggak, ini gelap. Enggak. Silakan bertengkar itu. Nah, kalau di Senayan yang wakil-wakil kita masih ribut soal definisi, saya kira mereka harus belajar lagi di mana Malik? Betul itu ya.
Sudah. Sekarang yang mengumumkan itu Amr bin As. Barusan kita dengar kan dari pemberitahuan dari orang tua ini, sudah semuanya turun. Nah, sekarang mari kita sepakati, kita angkat Muawiyah sebagai khalifah. Jadi diteruskan saja. Nah, tentu saya nggak enak kalau membantah apa yang disampaikan orang tua. Memang itu kesepakatan kita. Ya, baik Ali maupun Muawiyah mundur. Ali mundur dari presiden, dari khalifah. Muawiyah ini bin Abi Sufyan mundur dari gubernur. Barusan kita dengar semua, sekarang kita lantik siapa Muawiyah ini menjadi presiden. Sepakat semua akhirnya itu. Nah, orang yang tadinya mendukung atau menginisiasi, membisikkan kepada Ali supaya damai, lantas menolak Ali. Kok begitu Ali itu, katanya itu. Nah, mereka yang keluar itu namanya Khawarij itu. Kata Syahristani ini, kullu man kharaja 'alal imam al-haq alladhi ittafaqatil jama'atu alaihi yusamma kharijiyan. Sa'un kana al-khuruj fi ayyamis sahabah. Sama saja mereka yang keluar pada perilaku hari-hari di mana masa-masa atau periode-periode sahabat alal a'immatir rasyidin. Jadi yang enggak setuju, para sahabat ini kan sepakat bahwa ini 4 orang itu loh, khalifah itu loh. Baik Muhajirin Ansor itu sepakat. Dan ini presidennya ini, setelah ini terus begitu. Nah, mereka yang menolak itu juga Khawarij. Au kana ba'dahum 'ala tabi'in bi ihsanin wal a'immah fi kulli zaman. Setiap yang tidak sepakat kepada pemimpin presiden Khawarij. Apakah itu HTI, HTM, harga tiket masuk ya. Apa saja yang enggak setuju dengan itu, semuanya Khawarij. Berarti semuanya neo Khawarij berarti itu. Maka nanti diutus. Kan yang pro Ali kan ya. Kalau di Al-Baghdadi itu beda lagi definisinya, yakni alladzina yakhrujuna min aliyin wa ya'taqiduna bi imamatihi batilah. Yang keluar dari Ali dan beriktikad bahwa kepemimpinan Ali ini batilah. Kalau Syiah itu sebaliknya. Yang membela Ali. Yang ittiba atau atba'u aliyin wa ya'taqiduna bi imamatihi, yang berkeyakinan mereka bahwa imamahnya Ali itu dibikin oleh nas dan ta'yin, ditunjuk. Nas itu dari Tuhan, ta'yin ditunjuk oleh Nabi dan disepakati orang banyak. Tetapi Khawarij tidak, yang keluar atau tidak setuju dengan itu. Ini dia. Sesungguhnya orang yang mula-mula kharaja ala Amiril Mukminin Ali radhiyallahu an, jama'atun mimman kana ma'ahu fi harbi Siffin. Di perang Siffin itu jamaah, sekelompok orang itu. Kemudian tetapi yang paling ekstrim, wa asyaddahum khurujan, yang paling ekstrim di antara mereka, wa muruqan minad-din, serta yang paling ekstrim pembelaannya pada agama, yakni Ibnul Qais Al-Kindi. Kemudian Mus'ar bin Fadki At-Tamimi wa Zaid bin Husain bin Hasin At-Ta'i hina qalu, ini kita adalah kaum yang membela kitab Allah, sementara anta tad'una ila saif, kamu kok ngajak kami ini perang. Sayyidina Ali begitu loh, kita ini maunya damai, kok kamu ngajak perang? Kita ini membela Quran ketika diangkat pedang tadi itu loh. Nah, oh begitu katanya. Nah, tapi begitu disepakati pemimpinnya adalah Muawiyah, Ali diam saja itu. Sudah enggak apa-apa lah, yang penting enggak ribut itu. Sejak itu selesailah Khulafaur Rasyidin dan berganti mamlakah, berganti kerajaan. Hatta qala ana a'lamu bima fi kitabillah. Kemudian kata Sayyidina Ali, saya lebih ngerti dengan apa yang ada di kitab Allah, saya lebih ngerti. Saya lo Islam dari bocah, katanya. Kurang lebih seperti itu. Saya ini sihru Rasulillah, saya mantunya Nabi. Saya Fatihu Khaybar, penakluk benteng Yahudi di Khaybar. Saya ini Madinatul Ilm, kota atau perbendaharaan ilmu pengetahuan. Dan banyak lagi lah julukan-julukannya Ali itu ya. Saya lebih ngerti. Kalau begitu, ayo kembali saja. Ayo kembali ke golongan lama. Infiru ila baqiyatil ahzab itu. Kemudian infiru ila may yaqul
Tetapi mereka semua ada yang mengatakan sudah berdusta kalau begitu Allah dan nabinya kalau begitu. Maka lahirlah tuduhan. Sejak saat itu lahir apa yang kita kenal sebagai takfiri. Mengkafir-kafirkan, takfiri. Coba sekarang saya kasih contoh begini. Dulu di zaman Wali Songo tiap hari jumlah umat Islam bertambah nggak? Please deh, bertambah nggak sih? Bertambah ya. Sekarang Ustadz-Ustadz TV, umat Islam dikurangi, dikafir-kafirkan. Coba Anda pikirkan itu. Coba, jajal pikir. Coba kalau Anda cerdas itu ya. Loh, dulu setiap umat Islam ini ditambah terus oleh Wali Songo. Dari musola, dari surau, dari masjid, pertunjukan wayang kulit. Kok sekarang umat Islam ini dikurangi oleh mereka? Dikafir-kafirkan itu loh, sesama Islam. Itu takfiri namanya. Gampang mengkafir-kafirkan. Di belakang takfiri ini ada dua lagi, yakni tabdi'i, gampang membid'ah-bid'ahkan, atau tasyriki, gampang mensyirik-syirikkan. Nah, kalau kepada mahasiswa, kepada macam kalian, taskik, dikasih keraguan-raguan, skeptis. Sebenarnya yang benar mana sih ini ya? Ini apa, Ustadz siapa? Jawas atau Ustadz Damiabi, itu kan begitu. Cemas lalu dikasih itu ya, dikasih yang skeptis yang membuat mereka ragu. Nah, sudahlah, Miabi mutmainnah saja menurut sebagian orang yang memang peduli pada itu. Sudah sejak saat itu ada golongan itu. Makanya nanti dipilih 3 orang di antara tadi yang nggak setuju itu, tetapi yang berhasil cuma 1 nanti. Juga ada Barok At-Tamimi, juga hati-hati yang bernamanya Tamim, karena ada pesantrennya sekarang kan, tetapi bukan Tamim itu. Kemudian ada Ibn Muljam atau Abdurrahman bin Muljam. Khawarij ini orang yang ibadah terus malam sampai jidatnya bertanduk. Min asaris sajadah atau batu atau pokoknya sampai bertanduk lah itu. Dia pakai surban sebesar parabola. Dan pakai daster, bukan gamis lah, daster itu. Lilitan surbannya seperti parabola. Kemudian jenggotnya cuma 3 dan tidak ilmiah. Tidak ilmiah lah pokoknya jenggotnya itu. Dan di kepalanya bertanduk itu. Sebenarnya di zaman Nabi sudah ada ya orang yang tadi apa kata Asy-Syahristani ini yang tidak sepakat kepada pemimpin. Makanya di Quran itu begini, atiullah wa atiur rasul, ya kan? Itu mutlak itu. Wa ulil amri muqayyad, ayat itu. Syarat dan ketentuan berlaku, tetapi kita wajib kepada ulul amri, kepada pemerintah itu wajib kita taat itu. Meskipun ayat itu muqayyad, syarat dan ketentuan berlaku. Sekarang begini, misalnya presiden kita agamanya agama kepercayaan, kejawen, atau agamanya apalah, agama Shinto, agama Konghucu umpamanya. Ya kita tetap wajib taat karena ulil amri itu pemerintah kita. Selama tidak makar, selama perintahnya tidak yang aneh-aneh lah. Nah sekarang begitu, orang-orang yang takfiri ini mau sholat di Monas, tarawih itu loh. Cobalah cerdas sedikit itu, ngapain bikin masjid ya toh? Lalu ketika di demo banyak ulama nggak setuju, sholat di Istiqlal. Mereka itu maunya begini, sholat di Monas. Tarawih ini 2 hari yang lalu kan udah ditunda itu, dibatalkan. Maunya tarawih di Monas, udah dapat nasi bungkus, pulang nanti tidur di Istiqlal. Maunya begitu itu. Macam yang demo yang kemarin itu loh. Lalu muncul imam besar. Wow. Padahal istilah imam ini tidak dipakai di Ahlus Sunnah wal Jamaah kecuali imam mazhab. Baik mazhabnya fikih maupun tasawuf maupun teologi. Jadi Imam Abu Musa Al-Asy'ari, itu baru imam itu. Atau tasawuf Imam Al-Ghazali, baru imam itu. Imam Asy-Syafi'i Ahmad bin Hambal, baru imam itu. Atau imam sholat. Apalagi cuma Santoso, itu bukan imam. Bukan imam. Jadi kalau di Indonesia ada istilah imam besar umat Islam, tidak ada itu. Itu tidak benar. Yang
Yang ada itu imam demo, itu enggak apa-apa. Imam demo enggak apa-apa, tapi imam besar tidak ada. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, soal ada orang percaya itu ya silahkan. Tetapi apakah saya anti golongan-golongan tertentu? Anda jangan ragu mengatakan Anda Ahlus Sunnah. Jangan malu, jangan ragu. Saya Ahlus Sunnah yang kalem, tetap tegas. Kalau Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah. Jadi saya Ahlus Sunnah, tapi bukan dibumbui. Saya siap ribut, bukan. Nah, saya siap kabur, bukan. Jadi kalau Anda Ahlus Sunnah, lakukan Ahlus Sunnah. Kalau Anda Syiah, ya silahkan Syiah. Kalau Anda Mu'tazilah, silahkan. Jadi begini, mari Anda bebas itu. Dan di Indonesia ini bebas kan? Terutama Ramadan, semuanya menjadi Ahlus Sunnah. Di TV-TV itu ya, yang semuanya warung-warung sudah mulai bercadar, ya kan? Warung-warung itu loh sudah lebih syar'i lah pakai apa namanya, sudah rok dan ke bawah dan sebagainya. Sejak saat itu ada golongan-golongan takfiri. Nah, singkat saja. Lalu bagaimana cara menjembatani itu? Nah, nanti ada lagi, perang itu belum selesai. Maka ketika sudah ya Muawiyah jadi khalifah. Khalifah Muawiyah ini menurut saya lebih tepatnya raja, bukan khalifah ya. Jadi, tapi entahlah sejarah menulisnya begitu kok. Tapi kalau saya mau pakai itu istilah raja. Apapun itu Muawiyah sahabat Nabi radhiyallahu an. Muawiyah ini adik iparnya Nabi, kakak perempuannya dinikahi Nabi. Abu Sufyan yang meskipun masuk Islam terlambat, akhir ya di Fathu Makkah, apapun itu Abu Sufyan mertuanya Nabi. Otomatis ya Muawiyah itu adik iparnya Nabi. Dan Muawiyah ini meriwayatkan hadis. Kalau anda benci Muawiyah, Anda meriwayatkan hadis nggak itu? Download saja nggak itu kan ya. Jadi apa ya? Memang tahta ini menggoda. Jadi katanya godaan orang-orang itu apa? Tahta, apalagi tahta wanita, Toyota dan kuota. Tapi sekarang ada tambahan lagi, juga kuota dan derita juga, dan tata yang lain itu, nista juga. Sudah. Setelah itu ternyata yang dipilih itu siapa tadi Muawiyah. Nggak cocok itu, sebenarnya Abdullah bin Abbas yang cocok katanya, dan sebagainya lah itu ya. Jadi mereka ini orang-orang yang punya ideologi seperti ini, yang nanti sukses membunuh Sayyidina Ali, tetapi Barok At-Tamimi tidak sukses membunuh Muawiyah. Konon karena Muawiyah waktu itu telat itu loh bangun tidur itu dan tidak sholat di masjid itu. Ada orang tanya, loh kamu sholat apa? Sholat duha katanya. Ya biasa kan itu kan. Sayyidina Abu Bakar pernah kesiangan subuh itu. Apalagi orang macam kita. Jadi kalau kita sudah masih mau terawih, malaikat itu heran. Loh, kepanjen loh, luhurian loh terawih. Kaget malaikat itu. Kecuali Anda tinggal di dekat Masjidil Haram itu. Allahu Akbar, adzan langsung, bahkan sebelum adzan Anda ke masjid. Kalau di sini adzan masih santai dengan tembakau apa, justru malaikat itu kaget. Maka akan lebih kaget lagi. Sebagian mungkin pingsan malaikat kalau Anda sudah tiba di musola ini sebelum adzan berkumandang. Tiba di masjid-masjid sebelum adzan. Kaget malaikat itu. Jadi kalau ada yang sholatnya telat-telat kemudian kadang juga nggak sholat kan, itu tapi masih sholat. Kemudian mereka juga baca sholawat kan malaikat bingung juga sebenarnya. Ini mau disiksa masih baca sholawat katanya. Kemudian dia juga punya kartu santri, luhurian misalnya dan sebagainya dia. Ya lumayan lah nggak apa-apa kan. Tapi lah, amin. Loh apa kok langsung amin? Semoga menjadi luhurian, ya dan tadi. Ada poin yang juga tidak kalah penting dalam perang Siffin ini, mungkin orang banyak nggak tahu ya. Jadi
Dalam beberapa buku ini kudeta sebenarnya. Memang kudeta ya. Dalam di versi yang lain tidak, ini bentuk ketidakpuasan saja karena terhadap pemerintah atau pemimpin yang sah. Tadi dikatakan begini, sejak Sayyidina Utsman ini sudah tidak kondusif, terutama pada paruh kedua. Jadi Utsman ini memimpin 12 tahun. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, kemudian Utsman 12 tahun, kemudian Ali 4 tahun. Jadi Abu Bakar ini radhiyallahu an memimpin dari tahun 11 sampai 13, Umar 13 sampai 23, kemudian Utsman dari 23 sampai 35 dan Ali 35 sampai 39. Nanti berujung pada wafatnya Sayyidina Ali oleh Ibnu Muljam tadi itu. Nah, yang membunuh itu juga orang yang ngaku Islam, sama dengan yang membunuh Sayyidina Ali. Sayyidina Utsman bin Affan. Sama. Jadi orang yang takfir itu loh. Yang kalau siang puasa, kalau malam tahajud dan mereka hafal Quran. Jangan kaget dengan yang hafal Quran. Kaset aja hafal kan ya? Kaset, flash disk itu hafal. Juga hafal video-video yang lain, HP kalian juga yang nanti dihancurkan kalau banyak alat bukti itu ya. Teorinya begini, kalau Ramadan ini kebaikan dilipat gandakan 1000, kejahatan pun juga sama. Jadi nonton video yang tidak pantas kalian tonton itu 1 sama dengan 1000. 1 menit, 1000 menit sama dengan. Terutama di sisi Tuhanmu, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Ya kan? Maka disudahi, cepat disudahi itu ya. Mumpung Ramadan ini. Ini pergolakan ini belum selesai. Nanti pada sesi berikutnya adalah Muawiyah langsung pidato. Tahun 40, tahun 40, 1 tahun kemudian ya, Muawiyah ini menginisiasi lahirnya tahun persatuan. Ayolah kita bersatu sajalah. Amul Jamaah. Ini tahun 40. Setelah Ali meninggal, anehnya Muawiyah ini udah bikin pidato politik. Dan sejak saat itu dinasti itu dimulai. Yani pidatonya adalah semua yang baru saja terjadi, yang terjadi pertumpahan darah, kullu ma yaqa'u bi jazairil arabiyah, semua yang terjadi di jazirah Arab ini, semuanya ini itu karena Allah mau, bi qudratillah wa qadaihi wa masyiatihi wa ridhohu. Semua karena bi qudratillah, kehendak Tuhan, wa masyiatihi dan perkenan Tuhan. Wa masyiati wa qadai, ketetapan, lalu perkenan, wa ridhohu, dan karena Tuhan ridho. Kalau Allah tidak ridho, laulam yardo lam yaqo. Kalau Allah tidak ridho, tidak akan terjadi. Sudah. Itu kalimat itu benar. Tetapi itu tendensius digunakan untuk yang salah. Bahkan kalimat yang dipakai itu ayat Quran. Ayat Quran yang dipakai itu oleh siapa? Ibnu Muljam itu untuk membunuh Sayyidina Ali. Tidak ada hukum undang-undang kecuali Al-Quran. La hukma illallah itu. Barang siapa yang tidak menggunakan hukum Quran, 4. Kafirun, zolimun, fasikun, 1 lagi. Ya kalau gitu 3 saja sementara. Daripada mikir tidak ketemu buka Quran dulu kan. Kapan selesainya ini? Kapan belajarnya kan? Sudah. Nanti orang-orang yang tidak puas dengan ini, loh, berarti saya jadi khalifah ini karena Allah mau, ya kan? Kata Muawiyah itu. Sekarang sebelum saya mati, ini gantinya anak saya ini, Yazid ini. Yang kita tahu semua lah Yazid itu siapa. Tetapi kan Yazid ini tabi'in, anaknya sahabat, ya kan? Tidak ada garansi anaknya siapa menjadi hebat. Tidak ada garansi. Anaknya begundal macam siapa? Maaf Margono ya. Abu Jahal, Amr bin Hakam. Ini menjadi sahabat Nabi kok. Menjadi pembela Nabi, namanya Ikrimah. Dan orang-orang tadinya menyebut, itu anaknya musuh Allah itu. Lalu Nabi melarang. Jangan, itu sudah Islam. Gitu ya. Dan seterusnya. Juga anaknya musuh Islam, Walid bin Al-Mughirah juga menjadi pembela Islam, yakni Khalid bin Walid itu, yang julukannya adalah pedang Tuhan yang terhunus, Saifullah Al-Maslul, bukan Saiful
Saiful Bahri yang mudik apa bukan, dan yang katanya setan kemarin mudik ya selama lebaran, betul itu. Itu pedangnya Allah yang terhunus. Sudah, itu lahirnya Khawarij dan Syiah. Sebenarnya golongan ini cuma dua itu saja. Tetapi jangan lupa di sini ada Murji'ah dan Wa'idiyah. Ada orang-orang yang keluar dari golongan mereka yang berbicara soal iman dan amal. Sudahlah, mereka urusan mereka yang berbuat seperti itu, kami nggak ikut campur itu. Illa kecuali sebagian dari mereka wafiqu sepakat bahwa al-khawarij itu fi ba'dil masail allati tata'allaqu bil imamah. Sebagian sepakat ya, tetapi sebagian keluar dari sana itu. Kalau di buku yang tadi kita sebutkan itu disebut golcuk, golongan cuek. Sudahlah, itu urusan mereka, kita enggak usah ikut-ikut itu. Karena ada golput kan, ada golcuk, ada golongan cuek juga. Ada golkar, golongan kasep rabi gitu ya. Rabi mana maksud saya itu. Baik. Setelah itu nanti ada orang-orang yang tidak setuju. Itu salah pidatonya Muawiyah, itu politik itu katanya. Makanya di counter nanti tidak ada kehendak Tuhan di sana. Kan pidatonya tadi apa? Semua yang terjadi ini biqudratillah. Berarti qadar itu kan? Jelas ini qadariyah berarti kan? Wa qadaihi wa masyiatihi wa ridahu. Kalau Allah tidak ridho, laulam yardo lam yaqo, tidak akan terjadi katanya. Oh, kalau begitu tidak ada qada-qadar itu. Semua perbuatan manusia karena manusia sendiri. Perbuatan Tuhan juga perbuatan Tuhan sendiri. Jadi kalau Muawiyah begitu, itu karena inisiasinya sendiri, bukan karena Tuhan katanya. Jadi sekarang begini, Allah Maha Kuasa enggak? Masa Allah itu sibuk dengan politik yang remeh-temeh seperti itu, ya kan? Aku gini Maha Kuasa, rek. Masa ngajarin mak kalian nyusuin bayi, ya kan? Tentu Allah kasih softwarenya saja, meskipun katanya kemarin otodidak. Masa tugas Allah ngajarin anak bayi nyusu? Coba dipikir itu. Aku ini loh Maha Kuasa, masa ngajarin kamu nyusu katanya. Nah, saya kan Maha Kuasa, cukup saya kasih softwarenya saja. Atau diperbantukan oleh Tuhan, apa? Saya tidak bohong soal ini. Jadi, falhamaha fujuraha. Tuhan mengilhamkan dua jalan. Ini biofilia, ini nekrofilia. Jadi kamu pilih mana? Nah, di sini posisi Mu'tazilah nanti Qadariyah. Enggak ada perbuatan, enggak ada qada-qadar, semuanya perbuatan manusia. Jadi kalau ada orang Islam atas inisiasinya sendiri, kalau kafir itu karena pilihan-pilihannya sendiri, dan silakan ditanggung sendiri akibat dari pilihan-pilihannya itu. Nah, nanti ya gara-gara peristiwa ini berujung pada pembunuhan Husain nanti itu. Wah, ini lebih serem lagi tahun 60 nanti itu. Di Karbala, di padang Karbala itu. Pertarungan yang sangat tidak seimbang. Gara-gara itu nanti orang yang tidak terima dengan itu, namanya adiknya sendiri, yakni Muhammad bin Al-Hanafiyah. Nah, entah bagaimana ya, tetapi sudah hikmah dari Allah semua bahwa tidak semua zuriyah atau keturunan Nabi ini sibuk di agama. Sebagian besar sibuk di politik. Bahkan sebagian sangat besar. Jadi begini, selama Bani Umayyah berkuasa, raja-raja dari Bani Umayyah itu, apa yang terjadi? Memang keluarga Nabi dapat subsidi dari negara kan, Ahlul Bait ini. Tetapi mereka dimusuhi. Diawasi terus itu loh. Kayak Megawati itu diawasi terus oleh rezim Orde Baru. Supaya tidak berkembang. Jangan-jangan bikin pemberontakan ini. Kalau diam, dianggap menyusun siasat. Kalau bergerak, segera dicurigai. Jadi serba salah memang. Gara-gara itu Ahlul Bait nanti tersebar ke segala penjuru. Atau mengalami diaspora. Diaspora, ya. Kalau pada kalian, porak-poranda itu. Yang di kulit-kulit masing-masing kan, banyak itu biasanya. Diaspora ini tersebar. Salah satunya nanti, ya ke Indonesia. Kalau tidak ada seperti itu, kalau Ahlul Bait tidak dimusuhi, dalam tanda kutip ya, tidak dimusuhi oleh negara, mungkin Islam sampai ke Indonesia ini terlambat. Sudah terlambat lah itu.
Sudah yang datang Jawa semua, yang takfiri semua yang datang itu. Sudah terlambat itu. Loh, kok sudah begini? Sudah terlambat. Bahkan pokoknya sudah sangat terlambat lah. Coba Anda saksikan prasasti yang ditulis di makamnya Fatimah binti Maimun di Gresik itu. Itu abad keberapa itu? Sudah. Nah, nanti ada juga yang majbur, yang jabariyah. Sudahlah, memang betul itu. Jadi di satu sisi seolah-olah pidatonya Muawiyah ini kan jabariyah kan ya? Allah semua kok. Tapi nanti di counter oleh Muhammad bin Al-Hanafiyah. Tidak, ini Qadariyah. Nanti ada orang yang memodernisir ini setelah Ma'bad Al-Juhani dan Ghailan Ad-Dimashqi. Ini orang dari Ma'bad Al-Juhani ini dari mana? Dari Persia. Maka dua orang ini memodernisir, diperbaharui pandangan itu. Memang tidak ada perbuatan Tuhan, yang ada perbuatan manusia karena Tuhan sudah ngasih SK itu. Tetapi kan Tuhan masa nggak tahu? Ya Tuhan tetap tahu lah itu. Ya Tuhan tahu. Nanti ini dikembangkan oleh Muawiyah, dikembangkan oleh Wasil bin Atta itu. Dan bersama banyak pengikutnya. Jangan salah, Wasil bin Atta ini muridnya seorang ulama hebat, ya, ini Imam Hasan Al-Basri itu. Dan Abu Musa Al-Asy'ari, pendiri Asy'ariyah itu 40 tahun. Maka kalau dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak rasional, Anda ngopinya kurang jauh itu. Ngopinya cuma dicak siapa sini? Ya, sambil boncengan dari belakang dan sebagainya itu. Jadi sebelum bikin itu ya, makanya kalian ini belajar filsafat dulu. Oh, belum apa-apa sudah mau jadi teolog itu sudah. Debatnya sudah hukum akal terus itu sudah. Loh, mustahil, ini mustahil. Enggak, ini jais, yang ini jais ini, yang ini wajib itu. Jadi filosof dulu itu seperti Abu Musa Al-Asy'ari itu. Cicitnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu. Sayyidina Abul Hasan Al-Asy'ari itu. Nah, jika demikian sebenarnya sejarah orang-orang yang seperti ini sudah lama sekali. Nah, tadi satu lagi yang belum, di zaman Nabi sudah ada orang yang seperti itu. Jadi ketika Fathu Makkah, justru orang-orang yang baru masuk Islam, para mu'allaf ini yang diberikan ghanimah, rampasan perang paling banyak. Sekalian banyak kan berserakan apa? Ghanimah itu. Rampasan perang itu loh. Kadang rokoknya teman dianggap rampasan perang. Nah, Abu Sufyan ini kan baru masuk Islam, ini dikasih unta 100. Berapa nilainya kan? Itu banyak sekali. Belum lagi emas. Kemudian Suhail bin Amru, unta 50. Yang tadinya dialah orang yang menyandra Sayyidina Utsman. Dan Suhail bin Amru juga yang terlibat dalam perjanjian Hudaibiyah ya, yang melarang umat Islam salah satunya untuk datang ke Mekah waktu itu, dan terjadilah gencatan senjata. Dibikinlah fakta itu, MOU itu, sampai akhirnya nanti Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim delegasi-delegasi ke negara-negara tetangga agar menerima kebenaran Islam. Sudah. Ketika Fathu Makkah itu, penaklukan kota Mekah, 100.000 orang masuk Islam. Pamannya Nabi ini Abbas bin Abdul Muthalib bilang begini kepada Abu Sufyan. Bapaknya Abu Sufyan ini perang namanya. Abu Sufyan bin Harb. Harbun itu perang. Bapaknya itu sudah perang kan. Jadi kalau kita kan nama-nama kita damai. Santoso, ya kan? Santoso kan damai. Ya kan? Namanya nama-nama damai juga. Nama-nama yang maskulin seperti Ricky, itu kan maskulin. Feminin. Girly itu, ya kan? Apa sebab? Kalau yang maskulin pasti Rico namanya, ya kan? Tadi itu Ricky, kemudian siapa? Alwani, sebenarnya tidak terlalu wani dia, Alwani. Tapi memang tidak usah terlalu berani ya. Abu Sufyan ini kepepet sudah ya. Betul, ayo naik ke atas bukit kita, diajak oleh paman Nabi. Coba lihat itu, pasukan yang dibawa Muhammad itu. Tidak mungkin kita lawan, sebelum kamu mati ayo masuk Islam katanya. Kan masuk Islam itu. Muawiyah bin Abi Sufyan. Abi Sufyan, bapaknya Muawiyah. Bin Harb bin Umayyah
bin Abdissams bin Hashim. Bani Hashim juga masih keluarga Nabi itu. Ya memang yang ribut-ribut musuh-musuh kita adalah orang-orang yang kenal kita. Lagi pula kalau nggak kenal ngapain musuhan sama kita. Anda kenal Kim Jong Un nggak itu? Nggak mungkin Anda mau nyalain rokok dinyalain dari korut pakai rudal, ya kan? Nggak mungkin itu. Kenapa? Kim Jong Un tidak kenal Anda dan Anda tidak kenal dia. Pasti musuh-musuh kalian itu ya sesama pemburu takjil yang maksudnya berebut, atau yang seperti di video tarawih yang dipukul kepalanya itu loh. Sudah. Oh iya, sedikit lagi. Ini golongan takfiri ini yang gampang mengkafir-kafirkan sudah ada sejak zaman Nabi. Jadi kalau kita mengira itu sekarang, tidak, akarnya sudah ada. Jadi makanya katanya Chuangzu, Ustadz Chuangzu ya, itu tidak ada yang lebih tua di dunia ini selain kejahatan. Kamu jahat, yang pakai P itu ya, P-nya 3. Kamu jahat itu. Tidak ada yang lebih tua di dunia ini selain kejahatan. Coba sekarang manusia di surga, ya kan? Turun ke bumi itu kan gara-gara intrik, kejahatan-kejahatan juga. Kemudian Kabil atau Kain membunuh Abil, membunuh Habil. Kalau di perjanjian lama itu Kain dan Abil ya. Bukan kain sarung, bukan. Kain dan Abil. Itu juga sama. Itu juga kejahatan juga. Gara-gara siapa? Itu rebutan. Siapa, Mas? Ya? Wah, ini tahu betul kalau urusan itu memang. Praktisi gitu ya. Luar biasa itu yang. Apakah kalian sepakat malam ini kita lantik beliau sebagai Panglima Janda Nusantara? Sepakat ya? Ya. Panglima Janda Nusantara ini. Duh, kalau bukan kita siapa mau urus? Maksudnya kalian ya. Wow. Ini tetangga kita pengadilan agama. Setiap setengah tahun ada 5.000 janda. Potensi nggak itu? Potensi nggak itu? Itu sumber daya sebenarnya. Ya, maksud saya bukan harus menikahi, bukan. Tapi itu mau diapain itu loh? What next? Ya? Oh ya. Konkretnya. Iya juga. Ada supaya ada distribusi yang merata. Iya. Nah, ada orang ya. Ketika Nabi sudah kasih Muawiyah 100 onta, Suhail bin Amru 50 onta. Ada orang yang menyeruak gitu. Langsung lari dari belakang menyeruak barisan itu, langsung maju. Dan berbicara ke hadapan Nabi ini dengan tidak sopan itu. Versi yang lain, orang itu kencing itu nggak cebok gitu loh. Iya, versi yang lain itu. Ya pokoknya dia berteriak-teriak keadilan. Langsung, ya adil ya Muhammad katanya. Berbuat adillah Muhammad katanya. Tidak menyebut apa Kanjeng Nabi apa Rasulullah, tidak. Langsung begitu kan kurang ajar sekali itu. Berbuat adillah katanya. Kemudian sahabat Nabi ini sudah ada yang bawa pedang katanya. Enggak, ini damai, ini tahun perdamaian. Ada yang sudah ngasah-ngasah pedang. Buat apa itu? Sudah nggak ada perang kata Nabi. Enggak, buat korekan kuping katanya itu. Nah, nggak enak sama Nabi kan. Ada nggak sahabat Nabi yang kebal? Ada kan? Mungkin saja. Pakai linggis apa yang membersihkan kuping itu. Udah buang pedangnya sekarang. Oh iya, ini ada memang disampaikan Nabi. Sarungkan pedang kalian. Terus kita ngapain? Jihad kita apa? Kembalilah ke rumah istri masing-masing katanya. Wow, itu. Nah itu juga jihad itu. Nah, serius. Enggak, ini sejarah. Dan seperti sering saya katakan, dalam ilmu saya tidak mungkin bohong itu. Kalau salah ya mungkin lah, namanya manusia ya. Disalah menyebutkan apa, miyabib, amiksagrib, ya iyalah, tapi saya bohong tidak mungkin itu. Sebab itu sudah janji saya kepada ilmu dan kepada dia yang memberikan pengetahuan. Masa bohong ilmu? Kan harus istimewa kan itu. Kemudian itu sahabat-sahabat itu ada. Nah di situ diceritakan siapa Sayyidina Umar ini menyingsingkan lengan bajunya langsung begitu. Itu mau dipelintir kepalanya.
Sebab setan saja takut kalau ada Umar itu. Saya nggak tahu seperti apa orangnya. Takut kalau itu. Kemudian Nabi menahan Sayyidina Umar dengan tangannya. Jangan. Sudah jarum black aja, santai. Santai dulu, ngopi santai itu katanya. Lalu Nabi bersabda begini, kalau bukan saya yang berbuat adil ya siapa lagi katanya. Coba ada dua motif orang ini. Orang itu namanya Dzil Khuwaisirah bin Dzil Khuwaisinah. Ada dua motifnya. Dia nggak dapat ghanimah yang banyak, satu. Yang kedua, dia cari muka saja sebenarnya. Dzil Khuwaisirah namanya agak sulit ya. Memang lebih gampang nama Santoso ya, Dzil Khuwaisirah. Bin Dzil Khuwaisirah bin Dzil Khuwaisinah. Orang yang mengatakan itu. Orang ini dari mana? Dari Nejat. Nejat itu di mana? Tempat lahirnya Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri Wahabi. Cari sendiri, googling itu, biar cerdas itu. Masa smartphone orangnya nggak smart ya kan? Berarti di sana memang itu kornus syaiton, itu tanduk setan. Lalu dia minggat. Katanya Nabi macam apa kok begitu? Dia minggat. Nabi memang malah Nabi dengan kedua tangannya begini menghalangi sahabat untuk memerangi itu orang itu. Nah, lalu sabda Nabi begini, nanti akan lahir orang-orang Islam seperti dia yang dia membaca Quran tetapi hanya sampai pada kerongkongannya, lalu imannya keluar dari dadanya seperti anak panah terlepas dari busur. Jadi ada orang-orang yang meskipun di jidatnya bertanduk hitam, baru keluar dari bengkelnya Pak Madulhab, bengkel ketok jidat. Kalau hitam 1 10.000, hitam 3 20.000 ya. Bonus Ramadan itu jidat 3 hitam. Sebagian bertanduk karena sering bersujud misalnya min asaris sajadah, dari asarnya sajadah. Ada orang-orang seperti itu. Jadi sebenarnya takfir itu sudah lama. Sudah lama sekali itu, bukan hal baru. Betul tadi katanya Chuang Tzu itu. Tidak ada yang lebih tua selain kejahatan itu. Jadi kejahatan dilahirkan atau diciptakan oleh keadaan, oleh lingkungan. Dua-duanya sama-sama benar. Nah, sebelum menjawab orang itu Nabi bilang begini kepada Sayyidina Abu Bakar ini. Sudah ada, sahabat ini bisik-bisik sebenarnya ada desas-desus. Iya ya Nabi kok nggak adil ya katanya. Tetapi itu hanya bisik-bisik karena para sahabat ini tidak enak lah orang yang imannya kuat itu. Sebelum para sahabat ini bertanya, Nabi sudah bertanya begini. Kalian lebih memilih syafaatku atau harta benda yang sepele, yang remeh-temeh itu? Kalian lebih memilih syafaatku. Orang-orang yang imannya kuat, seperti yang tidak kuat ngantuk juga kan. Orang-orang yang imannya kuat ini langsung menangis. Nggak nyambung kan ya. Orang-orang yang imannya kuat langsung menangis itu. Nah, setiap kali membaca buku-buku sejarah, saya membayangkan saya berada di tengah-tengah sejarah atau kehidupan itu. Enggak, saya enggak membayangkan jadi nabi, enggak. Saya membayangkan menjadi sahabat yang ugal sebenarnya. Jadi berada di tengah-tengah mereka, saya sama akan menyeruak-nyeruak seperti Dzil Khuwaisirah, tapi dari sisi yang berlawanan. Belum masuk juga menyeruak. Saya memilih syafaatmu Nabi itu. Dari mana? Kepanjen Luhurian katanya. Saya memilih syafaatmu di dunia dan di akhirat. Tapi saya kan miskin. Tolonglah saya kasih modal 20 onta, kayak emas 20 kilo buat modal. Ini kan apalagi menjelang lebaran katanya. Seandainya saya berada, saya tidak mungkin orang macam kita yang imannya tipis sekali, bahkan lebih tipis dari apa saja lah ya, dari kertas itu. Kita tidak mungkin kita membayangkan seperti Umar, sulit itu. Nah, kita membayangkan juga yang ugal-ugalan, tetapi ya saya memang lebih memilih cintamu Nabi, tapi ya tolonglah mbok ya dikasihani saya ya emas kayak 50 kilo nggak apa-apa untuk modal. Betul ya? Karena banyak yang dikelola itu loh. Nah, itulah sejarah takfiri. Jadi, ahlu sunnah itu yang mana? Ahlu sunnah yang bukan Dzil Khuwaisirah bin Dzil Khuwaisinah. Ahlu sunnah itu yang mana? Bukan Abdurrahman bin Muljam, bukan Khawarij, bukan Syiah. Golongan takfiri yang gampang mengkafir-kafirkan,
Bukan hal baru, di zaman Nabi sudah ada. Nabi itu loh dikritik itu sudah ada. Mungkin Allah diprotes itu. Nah sekarang perhatikan ayat tadi ya. Taatlah kepada Tuhan. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Ini mutlak. Karena Allah dan Nabi tidak mungkin. Cepat, tidak mungkin. Quran salah nggak itu? Kalau Quran salah pasti pembawanya salah. Siapa? Kalau pembawanya salah, sumbernya pasti salah. Siapa itu? Nah, berarti tidak mungkin salah dua itu. Wa ulil amri. Nah, ini muqayyad. Muqayyad ini syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan. Jadi kita wajib taat pemimpin. Tetapi karena pemimpin kita manusia, mungkin dia salah. Bukan langsung turun ke jalan dengan modus sholat atau bikin demo yang berjilid-jilid dan bersilit-silit tadi itu. Sampai berapalah alumni pengawal fatwa, kemudian apalagi pembakar fatwa dan macam-macam lah itu. Bukan itu. Jadi pemimpin ini seperti sholat sajalah, imam sholat saja. Kalau salah kita apakan imam itu? Ya? Tidur, ditegur. Caranya? Nuril, caranya? WA ya, WA ke imamnya itu, imam kamu salah itu. Caranya adalah, ya caranya dengan subhanallah itu. Berarti kalau imam salah, bukan hanya kita boleh menegur, tapi wajib. Nah, tujuannya supaya benar semua kok sholatnya ini. Nah, begitu imam salah, gerombolan-gerombolan micin ya, gerombolan-gerombolan pemuja bidadari selangkangan bidadari ya, pokoknya itulah ya. Yang takfiri ini langsung mufarokoh, keluar dari sholat, bikin sholat sendiri, bikin musola lagi, bikin masjid lagi, terus begitu. Nah, kita seharusnya, kita kan bukan mereka. Apakah mereka harus kita benci? Tentu saja tidak. Kalau ada salah harus kita didik itu. Kalau ada yang salah ya kita perbaiki. Kemudian tugas kita hanya memperbaiki itu. Setelah itu ya biarlah menjadi urusan dia dengan Tuhannya itu. Nah, mereka kan meyakini akan jalan pintas menuju surga adalah itu. Salah satunya ya, peristiwa kemarin bom bunuh diri misalnya. Bom panci kok. Bomnya nggak kreatif apalah yang ada yang lebih besar sebenarnya, kulkas, iyalah yang lebih elegan lah sedikit itu. Masa bomnya panci itu kan. Itu salah satunya mereka yang. Nah, oleh karena itu ya bersyukurlah Anda tidak menjadi mereka, itu saja. Bersyukurlah Anda tidak seperti mereka. Bagaimana cara menyikapi golongan-golongan takfiri? Cara yang paling gampang dengan tidak menjadi seperti mereka. Kalau Anda tidak bisa. Cara menyikapi golongan ini adalah apa? Tidak menjadi seperti mereka. Itu cara paling gampang. Tentu fasenya banyak ya. Kalau ingin memperbaiki mereka, ya Anda harus baik dulu. Menjadi luhurian terlebih dahulu. Belajar di pesantren itu. Nah, virus takfir ini akan terus disebarkan dimanapun itu. Dan di Indonesia ini gagal terus. Di negara-negara Islam sudah berhasil semua. Kita perhatikan Syria, Irak, kemudian Palestina, Pakistan, semuanya. Hampir semuanya. Di Indonesia ini gagal terus. Kenapa? Karena masih ada santri, masih ada istighosah. Makanya masa depan Indonesia atau masa depan Islam Indonesia adalah masa depan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Anda bisa jaga itu ya damai Indonesia itu. Mau presidennya Jokowi, mau siapa lah, aman semuanya itu. Makanya di peraturan pesantren kita nomor 3 wajib menjalankan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tanpa perlu teriak-teriak di jalan. Nah, saya kira demikian ya. Jadi takfiri itu sudah ada sejak di zaman Nabi, bukan hal baru. Nah, tugas kita tadi itu. Kita belum membahas teologi ya, tetapi tidak ada satu mazhab pun, teologi pun, firqah, sekte pun yang tidak bertali temali dengan politik.
Ya politik ini kehidupan sosial ini loh. Kehidupan sosial kita ini loh. Kata Aristoteles itu zoon politikon. Atau manusia sosial, makhluk sosial, bond of politik katanya. Aflatun atau Plato itu. Tidak mungkin kita menghindari itu. Jadi kok agama ini dimenaragadingkan, ia terpisah sama sekali dengan kehidupan sosial, saya kira itu bukan agama. Jadi ya bukan agama kok dipisahkan itu ya. Mungkin demikian kita sudahi pada sesi yang kedua ini. Nanti berikutnya kita sudah akan mulai membahas konsep teologinya atau perdebatan antara sifat-sifat itu. Nah, sejarahnya demikian. Kalian yang perlu referensi bisa membaca buku ini, Al-Milal wan Nihal ini. Kalau rangkuman bukunya Kiai Sirajuddin Abbas itu ada, Al-Bughyatul Mustarsyidin ada, atau buku tadi yang kita sebutkan Al-Farqu Bainal Firaq. Kalau mau lebih gampang dan Anda malas baca buku tadi itu tersesat di pinggir jalan tadi itu lumayan saya kira itu. Demikian, mungkin ada pertanyaan.